Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai sebuah blockchain yang digadang-gadang ini akan menjadi pesaing kuat bagi Ethereum, BSC, ataupun Solana. Yang mana pada tanggal 3 Mei besok, blockchain ini akan melakukan live mainnet. Namanya adalah Sui Blockchain. Kalau kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa langsung saja ke websitenya di sui.io. Oke? Dikutip dari dokumen resmi Sui, di sini disebutkan bahwa Sui ini merupakan sebuah blockchain layer 1 yang menawarkan skalabilitas dan latensi rendah yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti transaksi pembayaran dan juga transfer aset. Jadi secara simpelnya, Sui ini menawarkan skalabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan blockchain lainnya. Nanti kita akan coba bahas ya, kenapa skalabilitas Sui ini bisa lebih baik. Nah, blockchain Sui ini ditulis dalam bahasa Rush dan mendukung smart contract yang ditulis dalam Sui Move. Jadi ini mirip seperti blockchain Aptos ya, di mana blockchain Aptos itu juga menggunakan bahasa smart contract Move untuk mendeploy token di dalamnya. Lalu data dari Bitkeep Academy di sini dijelasin bahwa developer dari blockchain Sui ini merupakan ex-DIM. Jadi mereka itu pernah kerja di Facebook atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi Meta. Seperti CEO Sui Even Cheng yang pernah menjabat sebagai CTO Facebook dan Director R&D di Wallet Novi, dan CTO-nya Sam Blackshire yang juga pernah menjadi insinyur Facebook dan staf kepala dompet di Novi. Makanya jangan heran kenapa antara Aptos dan Sui ini menggunakan bahasa smart contract yang sama yaitu Move. Karena kedua blockchain itu dideveloper oleh ex-developer DIM Facebook. So, secara fundamental, Sui ini bisa dibilang sudah tidak bisa diragukan lagi ya, karena developernya itu benar-benar developer yang telah berpengalaman. Plus, di sini sebagai info, bahwa di dalam fase testnet, blockchain Sui ini bisa memproses hingga 100.000 TPS atau 100.000 transaksi dalam 1 detik. Data lain menyebutkan Sui ini mampu memproses hingga 120.000 TPS. Nama koin native di ekosistem blockchain Sui ini bernama koin Sui, di mana koin Sui ini jumlah supply-nya ada sebanyak 10 miliar koin. Dan ini sudah fix ya, nggak bisa dicetak lagi. Nah, di dalam ekosistem Sui, koin Sui ini memiliki 4 macam fungsi. Fungsi yang pertama adalah koin Sui ini bisa menjadi aset yang di-stakingkan. Jadi kalian itu bisa staking untuk dapetin reward. Fungsi yang kedua, koin Sui ini menjadi koin gas fee di platform blockchain Sui, alias koin yang digunakan untuk membayar fee transaksi. Fungsi yang ketiga, koin Sui ini bisa dijadikan sebagai aset serbaguna dan liquid, seperti digunakan sebagai alat pembayaran, aset penyimpan nilai, dan lain-lain. Dan fungsi yang keempat adalah koin Sui ini sebagai coin governance, artinya para holder koin Sui itu akan memiliki hak voting untuk memutuskan suatu kebijakan yang akan diambil. Nah, ini ya, koin Sui dalam waktu dekat itu akan listing di beberapa exchanger besar, seperti ada KuCoin, OKX, Bybit, Bitmart, dan lain-lain. Dan tidak menutup kemungkinan, CEX lain juga akan menyusul untuk melisting koin Sui, karena melihat besarnya antusias terhadap blockchain ini. Firasat saya sih kemungkinan koin Sui ini bakal listing besar-besaran pasca blockchainnya sudah live mainnet, yaitu pada tanggal 3 Mei. Di dalam blockchain Sui itu ada 3 macam komponen, yaitu objek, transaksi, dan juga validator. Objek ini merupakan sesuatu yang dapat diprogram, yang dibuat, dikelola, dan dipindahkan di dalam smart contract. Transaksi ini menggambarkan semua transaksi yang terjadi di dalam network Sui yang itu akan tercatat secara otomatis di dalam blockchain, atau istilahnya adalah Sui Ledger. Dan validator ini sebagai pihak yang memvalidasi transaksi di dalam chain Sui. Paham ya? Nah, transaksi objek di dalam blockchain Sui itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya adalah transactions on single owner objects. Ini seperti aktivitas minting NFT dan juga kirim terima token. Nah, di single owner objects, ini chain Sui itu nggak perlu melalui sistem konsensus,
tapi bisa langsung diproses oleh validator. Jadi blockchain Sui ini menggunakan sistem berdasarkan FastPay untuk jenis objek seperti ini. Unik ya, nggak perlu konsensus, langsung tervalidasi. Dan objek yang kedua namanya adalah Transactions on Shared Objects. Ini seperti aktivitas bidding atau pelelangan dan DEX yang punya fitur order book. Nah, kalau di shared objects, ini harus melalui protokol konsensus yang namanya adalah Bullshark dan juga NarHel yang diproses secara tersusun. Dan protokol Bullshark dan NarHel ini menggunakan konsensus delegate proof of stake. Jadi secara sederhana, alur transaksi di dalam blockchain Sui ini punya jalurnya masing-masing ya, tergantung objek yang ditransaksikan. Jika single objek itu tanpa perlu konsensus, sedangkan shared object itu menggunakan konsensus. Unik banget ya. Dan alur transaksi seperti ini disebut sebagai parallel processing. Nah, proses paralel inilah yang membuat transaksi di dalam blockchain Sui ini menjadi lebih cepat dibandingkan dengan chain lainnya. Atau kalau di istilah Sui itu adalah tradisional blockchain. Jadi blockchain-blockchain lain itu menggunakan cara transaksi tradisional, sedangkan di blockchain Sui ini menggunakan sistem paralel. Meskipun Sui saat ini itu masih dalam tahap testnet, tapi ekosistem Sui itu sudah terbentuk. Kalian bisa langsung saja cek di website sui.directory. Kalau saya cek sih di dalam ekosistem Sui ini sudah ada sekitar 200-an dApps yang telah rilis. Tapi sekali lagi ini masih dalam perilisan testnet. Nah, sebagai info, saya ulangi lagi, pada tanggal 3 Mei besok, blockchain Sui itu diperkirakan akan rilis mainnet. Artinya chain Sui itu akan bisa dinikmati oleh publik. Paham ya? So, gimana menurut kalian? Kira-kira jika koin Sui itu sudah listing di exchanger, kira-kira bagus gak sih untuk dibeli? Apakah Sui ini layak menjadi koin yang wajib di hold for long term? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai tambahan, karena banyak sekali yang tanya terkait airdrop koin Sui, di sini saya bacakan info langsung dari Twitter Adeniyi yang merupakan co-founder dari Mysten Labs. Jadi Mysten Labs itu adalah perusahaan yang mendevelop blockchain Sui dan bahasa smart contract Move, di mana di sini dia itu mengatakan bahwa Sui itu tidak mengadakan event airdrop. Jadi akun-akun yang share airdrop Sui dengan mengerjakan testnet itu adalah suatu kesalahan. Token testnet itu memang ada, tapi itu bukan berarti airdrop. Artinya bagi kalian yang sekarang itu mengerjakan testnetnya Sui, itu kalian cuma dapetin token yang tidak bernilai. Karena sekali lagi Sui itu nggak mengadakan event airdrop sama sekali. Semoga terjawab ya. Don't forget like, comment, and subscribe. See you.